Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rahmadewi Ningrum dari kelompok 20 akan menjelaskan tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Dalam makalah ini kita akan membahas 7 Asmaul Husna. Di antaranya sebagai berikut. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari kata al-ghafaru yang artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jika diambil pendapat yang pertama, Allah SWT memulai asmanya Al-Ghaffar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Sementara pendapat yang kedua berarti Allah memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya yang akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Kemudian meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar. Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Ghaffar Allah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah bagian keburukan yang ditutupi oleh Allah, sehingga tidak terlihat oleh orang lain di dunia dan dikesampingkan kelak di akhirat. Di antara hal yang ditutupi oleh Allah SWT kepada manusia, pertama, tubuh bagian dalam manusia dengan bentuk lahiriah yang indah. Kedua, bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk. Ketiga, dosa dan kesalahan manusia yang senantiasa diketahui oleh khalayak umum. Makna Al-Ghaffar luas karena mencakup berbagai hal dan bukan hanya semata-mata tertuju kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghaffar ini dengan cara memiliki sifat-sifat berikut. 1. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan atau al-afwu dalam bahasa Arab berarti pembebasan dari tuntutan, kesalahan atau keliruan pada seseorang. Menampakkan kelebihan orang lain, kedua yaitu menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Menampakkan kebaikan atau kelebihan orang lain juga merupakan pengamalan dari Al-Ghaffar. Dengan melakukan hal ini berarti seseorang benar-benar mencintai saudaranya dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, nilai mulia Asmaul Husna Al-Razzaq. Al-Razzaq diambil dari kata rozaqo atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, ketenangan maupun hujan serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala pemberian dari Allah SWT yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Al-Razzaq berarti Allah SWT secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berkata, Allah SWT yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki, sekaligus yang mengantarkannya, serta menciptakan hukum kuasalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. 1. Meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq. Setiap meneladani Allah dengan sifat Al-Razzaq itu contohnya, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Manusia yang mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang haram, sekalipun sesungguhnya oleh Allah SWT sudah disediakan rezeki yang halal, tetapi sosok yang bersangkutan enggan mengambilnya atau kurang puas dengan perolehannya.
sehingga ia memiliki rezeki yang haram. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan rezeki yang halal untuknya, tetapi dia lebih memilih mencari rezeki dengan cara yang haram, karena dia masih belum puas dengan pemberian Allah tersebut. Seperti firman Allah, wa ma min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi maka ia dianjurkan untuk berhijrah. Kedua yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus dipahami bahwa jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT disertai dengan usaha. Selain itu kita juga harus menyadari bahwa yang memberikan jaminan rezeki tersebut adalah Allah, zat yang menciptakan makhluk dan hukum alam, yang mengatur kehidupannya. Dengan demikian, kehendak, perasaan, selera, dan insting manusia merupakan rezeki, dan dengan hal-hal tersebut tercipta dorongan manusia untuk berusaha. Setelah manusia berusaha dan mendapatkan hasil, maka harus diiringi dengan sifat qanaah atau merasa puas dengan apa yang diperoleh. Yang ketiga yaitu mengantarkan rezeki kepada orang lain. Dalam rangka meneladani asma Allah Al-Razzaq, sudah sepatutnya manusia menjadi penyebab sampainya rezeki yang ia terima kepada Allah, yang ia terima kepada orang lain. Semakin banyak orang yang memberikan rezeki yang ia peroleh kepada orang lain, maka ia semakin meladani sifat Ar-Razzaq, Allah. Meskipun demikian, Al-Quran tidak menganjurkan seseorang untuk memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya yawmun la yab'u fihi wala hullatu wala syafa'ah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa hendaklah sebagian rezeki yang kita peroleh untuk ditabung untuk biaya-biaya yang tidak berguna. Adapun untuk rezeki yang bersifat non-fisik seperti ilmu pengetahuan, maka tidak ada kewajiban menyimpannya, karena ilmu pengetahuan semakin diberikan maka semakin bertambah, bukan berkurang. Jadi kalau kita diberi rezeki ilmu, kita harus memberikannya kepada orang lain atau membaginya, mengamalkannya. Ketiga, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan arti raja. 2 dari ayat tersebut disandingkan kepada kata Al-Haq yang berarti pasti dan sempurna. Hal ini karena kerajaan Allah SWT abadi dan sempurna, tidak seperti kerajaan manusia. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT, Fata'alallahul malikul haq, yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Toha ayat 114.
Imam Al-Ghazali menyatakan, kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membutuhkan kepada segala sesuatu melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya dan ia menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Dengan demikian, Allah SWT adalah Raja sekaligus pemilik seluruh alam ini. Kepemilikan Allah SWT sangat berbeda dengan kepemilikan manusia. Kepemilikan manusia terbatas, sementara kepemilikan Allah SWT tidak terbatas. Nilai yang terkandung dalam Al-Malik ini adalah 1. Meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, yaitu manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu dengan asma Allah SWT Al-Malik. Ini seharusnya manusia sadar bahwa dirinya terbatas. Bukan hanya itu, harta benda yang mereka miliki juga terbatas, baik terbatas jumlahnya atau terbatas pemakaiannya. Manusia hanya bisa memakai harta yang ia miliki di dunia saja. Demikian pula, kepemilikan yang ia miliki juga terbatas. Seseorang bisa saja memiliki karyawan, tetapi ia hanya dapat menguasai sisi lahiriah dari karyawannya tersebut. Ia tidak dapat menguasai sisi batiniahnya. Kedua, bersyukur terhadap nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia merupakan bentuk pengamalan dari penghayatan seseorang terhadap asma Allah Al-Malik. Seseorang akan sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu adalah Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin lalu ia memperoleh rezeki, maka ia akan mensyukuri rezeki itu. Ia tidak akan mengumpat atau mencaci orang lain karena ia sadar bahwa Allah SWT adalah pemilik sejatinya. Yang terakhir, Al-Hasib. Al-Hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf Arab, ha, sin, dan ba. Setidaknya terdapat 4 kata dalam bahasa Arab yang menghitung, mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang menimpa kulit, sehingga kulit menjadi putih. Hanya saja makna ketiga dan keempat dari kata Al-Hasib tidak mungkin dilekatkan kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib disebutkan 4 kali, 3 terkait dengan Allah SWT dan 1 terkait dengan manusia. 2 ayat yang terkait dengan Allah SWT dapat diartikan dengan zat yang memberikan kecukupan, Di antaranya terdapat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Hasib dengan dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkan dirinya. Sifat ini hanya milik Allah karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain. Meneladani sifat Allah Al-Hasib. 1. Tenang dan tentram bersama dengan Allah. Seseorang yang memaknai Al-Hasib sebagai zat yang memberi kecukupan, maka ia akan nyaman dan tentram. Ia tidak akan terganggu oleh bujuk rayu setan lalu menjadi sekutunya, dan ia tidak akan sedih saat harus kehilangan sesuatu, baik berupa materi atau kesempatan, karena ia yakin dirinya sudah merasa cukup dengan adanya Allah SWT. Allah berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Artinya, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Yang kedua yaitu melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Seseorang yang memaknai al-hasib dengan makna perhitungan, maka ia akan meyakini sesungguhnya Allah SWT akan menghitung amal soleh setiap perbuatan manusia, bagi yang meneladaninya. Maka terlebih dahulu ia akan sepenuhnya menyadari bahwa Allah SWT yang memberinya kecukupan. Dengan demikian, segala yang ia lakukan ditunjukkan semata-mata karena Allah SWT. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Septian Widodo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang benar-benar mencintai saudaranya dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, nilai mulia Asmaul Husna Al-Razak. Al-Razak diambil dari kata rozaqo atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, ketenangan maupun hujan, serta makna-makna lainnya. Dengan demikian, rezeki berarti segala pemberian dari Allah SWT yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non-fisik. Al-Razak berarti Allah SWT secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berkata, Allah SWT yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki, sekaligus yang mengantarkannya, serta menciptakan hukum kuasalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. 1. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razak. Setiap meneladani Allah dengan sifat Ar-Razak itu, contohnya, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Manusia yang mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang haram, sekalipun sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disediakan rezeki yang halal, tetapi sosok yang bersangkutan enggan mengambilnya atau kurang puas dengan perolehannya, sehingga ia memiliki rezeki yang haram. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan rezeki yang halal untuknya, tetapi dia lebih memilih mencari rezeki dengan cara yang haram, karena dia masih belum puas dengan pemberian Allah tersebut. Seperti firman Allah, wa ma min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi dianjurkan untuk berhijrah. Kedua yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus dipahami bahwa jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT disertai dengan usaha. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa yang memberikan jaminan rezeki tersebut adalah Allah, Zat yang menciptakan makhluk dan hukum alam, yang mengatur kehidupannya. Dengan demikian, kehendak, perasaan, selera, dan insting manusia merupakan rezeki, dan dengan hal-hal tersebut tercipta dorongan manusia untuk berusaha. Setelah manusia berusaha dan mendapatkan hasil, maka harus diiringi dengan sifat qanaah atau merasa puas dengan apa yang diperoleh. Yang ketiga,
yaitu mengantarkan rezeki kepada orang lain. Dalam rangka meneladani asma Allah Al-Razzaq, sudah sepatutnya manusia menjadi penyebab sampainya rezeki yang ia terima kepada Allah, yang ia terima kepada orang lain. Semakin banyak orang yang memberikan rezeki yang ia peroleh kepada orang lain, maka ia semakin meladani sifat Ar-Razzaq, Allah. Meskipun demikian, Al-Quran tidak menganjurkan seseorang untuk memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya yawmun la yab'u fihi wala hullatu wala syafa'ah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa hendaklah sebagian rezeki yang kita peroleh untuk ditabung untuk biaya-biaya yang tidak berguna. Adapun untuk rezeki yang bersifat non-fisik seperti ilmu pengetahuan, maka tidak ada kewajiban menyimpannya, bukan berkurang. Jadi kalau kita diberi rezeki ilmu, kita harus memberikannya kepada orang lain atau membaginya, mengamalkannya. Ketiga, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, kaf, yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesohihan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan arti raja. 2 dari ayat tersebut disandingkan kepada kata Al-Haq yang berarti pasti dan sempurna. Hal ini karena kerajaan Allah SWT abadi dan sempurna, tidak seperti kerajaan manusia. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT, Fata'alallahul malikul haq, yang artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Toha ayat 114. Imam Al-Ghazali menyatakan, kata Al-Malik menunjukkan bahwa Allah SWT tidak membutuhkan kepada segala sesuatu melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya dan ia menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Dengan demikian, Allah SWT adalah raja sekaligus pemilik seluruh alam ini. Kepemilikan Allah SWT sangat berbeda dengan kepemilikan manusia. Kepemilikan manusia terbatas, sementara kepemilikan Allah SWT tidak terbatas. Nilai yang terkandung dalam Al-Malik ini adalah 1. Meneladani Allah dengan sifat Al-Malik, yaitu manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu dengan asma Allah SWT Al-Malik. Ini seharusnya manusia sadar bahwa dirinya terbatas. Bukan hanya itu, harta benda yang mereka miliki juga terbatas, baik terbatas jumlahnya atau terbatas pemakaiannya. Manusia hanya bisa memakai harta yang ia miliki di dunia saja. Demikian pula, kepemilikan yang ia miliki juga dapat menguasai sisi lahiriah dari karyawannya tersebut. Ia tidak dapat menguasai sisi batiniahnya. Kedua, bersyukur terhadap nikmat Allah.
Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia merupakan bentuk pengamalan dari penghayatan seseorang terhadap asma Allah Al-Malik. Seseorang akan sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu adalah Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, lalu ia memperoleh rezeki, maka ia akan mensyukuri rezeki itu. Ia tidak akan mengumpat atau mencaci orang lain karena ia sadar bahwa Allah SWT adalah pemilik sejatinya. Yang terakhir, Al-Hasib. Al-Hasib secara etimologi berasal dari kata hasiba dengan 3 huruf Arab, ha, sin, dan ba. Setidaknya terdapat 4 kata dalam bahasa Arab yang menghitung, mencukupkan, bantal kecil, dan penyakit yang menimpa kulit, sehingga kulit menjadi putih. Hanya saja makna ketiga dan keempat dari kata Al-Hasib tidak mungkin dilekatkan kepada Allah. Dalam Al-Quran, kata Al-Hasib disebutkan 4 kali, 3 terkait dengan Allah SWT dan 1 terkait dengan manusia. 2 ayat yang terkait dengan Allah SWT dapat diartikan dengan zat yang memberikan kecukupan. Di antaranya terdapat dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Hasib dengan dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkan dirinya. Sifat ini hanya milik Allah karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain. Meneladani sifat Allah Al-Hasib. 1. Tenang dan tentram bersama dengan Allah. Seseorang yang memaknai Al-Hasib sebagai zat yang memberi kecukupan. Tenang dan tentram bersama dengan Allah. Seseorang yang memaknai Al-Hasib sebagai zat yang memberi kecukupan, maka ia akan nyaman dan tentram. Ia tidak akan terganggu oleh bujuk rayu setan lalu menjadi sekutunya, dan ia tidak akan sedih saat harus kehilangan sesuatu, baik berupa materi atau kesempatan, karena ia yakin dirinya sudah merasa cukup dengan adanya Allah SWT. Allah berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran surat Ali Imran ayat 173. Yang kedua yaitu melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Seseorang yang memaknai Al-Hasib dengan makna perhitungan, maka ia akan meyakini sesungguhnya Allah SWT akan menghitung amal soleh setiap perbuatan manusia, bagi yang meneladaninya. Maka terlebih dahulu ia akan sepenuhnya menyadari bahwa Allah SWT yang memberinya kecukupan. Dengan demikian, segala yang ia lakukan ditunjukkan semata-mata karena Allah SWT. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Septian Widodo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Widodo dari kelompok 20, ingin mempresentasikan nilai-nilai Asmaul Husna. Adapun nilai-nilai tersebut, yang pertama adalah Al-Hadi, yang kedua adalah Al-Khaliq, yang ketiga adalah Al-Hakim, dan juga cara-cara meneladaninya. Marilah kita simak
presentasi saya pada hari ini. Yang pertama adalah Al-Hadi. Pengertian Al-Hadi. Secara etimologi, Al-Hadi diambil dari kata hadaya, yaitu huruf ha, dal, dan ya. Ia dapat diartikan dengan penunjuk jalan, karena ia selalu berada di depan memberi petunjuk. Jadi Allah dengan sifat Al-Hadi ini adalah Allah itu sebagai penunjuk, menunjukkan ataupun mengarahkan. Allah sebagai Al-Hadi berarti Allah itu yang menganugerahkan petunjuk kepada manusia. Petunjuk Allah kepada manusia bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, gitu kan. Cara menelitinya yang pertama adalah meyakini bahwa petunjuk Allah SWT banyak sekali, dan yang kedua meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi, gitu. Dan kedua, panca indera. Allah memberikan panca indera kepada manusia agar dengan panca indera mereka dapat eksis di bumi ini. Hanya saja banyak orang tertipu dengan panca indera. Misalnya ketika seseorang di malam hari melihat bintang-bintang yang kecil sekali, padahal dalam realitasnya ia besar. Ketiga, akal. Akal diberikan oleh Allah untuk meluruskan petunjuk panca indera. Keempat, agama. Meskipun akal berfungsi menyaring informasi, tetapi kemampuan akal terbatas dalam menelaah alam fisik saja, gitu kan. Nah, selanjutnya, cara menelatinya memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Nilai Asmaul Husna yang kedua, Al-Khaliq. Al-Khaliq berasal dari kata khalaqo atau khalaqo yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Jadi Allah itu bersifat Al-Khaliq, yang artinya Allah itu maha menciptakan segala sesuatu tanpa adanya contoh, gitu kan. Al-Khaliq berarti juga Allah itu mewujudkan sesuatu dengan ukuran yang ditetapkannya. Jadi Allah memiliki ukuran sesuai dengan apa yang Allah itu perbuat, gitu kan. Cara meneladani Al-Khaliq yang pertama adalah menciptakan hal-hal yang baru, yang lebih inovatif. Dan yang kedua, meyakini bahwa Allah sebagai pencipta hakiki. Jadi segala sesuatu yang diciptakan ini adalah Allah, ya, maha pencipta yang segalanya, gitu loh. Tidak ada pencipta selain Allah, gitu. Yang ketiga, meyakini sepenuh hati bahwa Allah adalah zat yang maha kreatif, gitu. Yang keempat, mensyukuri Al-Khaliq dengan tindakan nyata. Al-Hakim. Yang terakhir adalah sifat mulia Asmaul Husna Al-Hakim. Al-Hakim berasal dari hakamah dengan huruf ha, kaf, dan mim, yang makna secara umum berarti menghalangi, seperti kata hukum yang biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaan seseorang kepada orang lain. Selain itu, tali kendali yang digunakan untuk mengendalikan hewan. Di dalam bahasa Arab disebut dengan hakamah karena seseorang yang mengendalikan hewan dapat menghalangi hewan yang bersangkutan untuk menuju arah yang diinginkan. Sementara hikmah berarti mengetahui hal yang paling asasi, baik dari sisi pengetahuan atau perbuatan. Selain itu, hikmah juga bisa diartikan sesuatu bijaksana, sesuatu yang dilakukan secara bijaksana. Al-hikmah meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim. Yang pertama, memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi cara kita itu meyakini bahwa Allah itu sifat Al-Hakim, maka kita itu orang yang memiliki hikmah. Al-Hakim adalah orang yang memiliki hikmah. Jadi salah satu pengertian ataupun salah satu kita itu meyakini atau meneladani Allah itu dengan sifat Al-Hakim, berarti kita itu harus memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertindak profesional dalam hal apapun. Yang ketiga adalah bersikap bijaksana, gitu kan. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.